bernama Junia Lasmaria Sartina Sitorus dari kelas 2B D3 Kebidanan Medan. NIM saya P0754120062. Saya akan mempresentasikan ringkasan jurnal kebutuhan fisik dan psikologis ibu hamil setiap trimester internasional yang saya buat. Abstrak. Kehamilan adalah masa transisi dalam kehidupan perempuan. Pada kehamilan ada perubahan fisiologis dan psikologis. Tingkat kegelisahan yang meningkat selama kehamilan dapat mempengaruhi aliran darah ibu dan berkontribusi pada hasil obstetrik janin dan neonatal yang buruk. Penggunaan asesmen psikologis internal dapat meningkatkan kesadaran bidan terhadap risiko psikososial dan juga memperbaiki hasil kesehatan mental perinatal. Penilaian psikologis biasa yang digunakan di Indonesia untuk mendapatkan perasaan dan status emosional wanita. Terlalu banyak suami yang gemar melakukan hubungan seksual di masa kehamilan trimester kedua yang disebabkan oleh meningkatnya dorongan seksual, dan di masa kehamilan trimester kedua dan reaksi seksual istri serta temperatur vagina yang menjadi lebih hangat sehingga memberikan rangsangan seksual yang erotis. Keterbatasan penelitian. Dalam melaksanakan penelitian ini terdapat hambatan yang menjadi keterbatasan penelitian dalam pelaksanaan penelitian sebelumnya yang masih sangat sedikit serta kurangnya pendataan tentang data suami menyulitkan peneliti untuk memperoleh data. Selain hal tersebut yang menjadi hambatan puskesmas sehingga peneliti harus langsung melakukan pendataan ke rumah demi kenyamanan responden dalam mengisi kuesioner. Hal itu dikarenakan mengingat banyaknya para suami yang tidak sempat datang ke puskesmas karena pekerjaan dan juga yang menjadi keterbatasan, dan dalam penelitian ini komunikasi peneliti dengan responden karena latar belakang budaya yang berbeda-beda, yang mayoritas latar belakang budaya responden adalah suku Sunda, sedangkan penelitian latar belakang budayanya adalah suku Dayak. Namun selain itu pula ada responden yang tidak berkenan mengisi kuesioner, sehingga peneliti dibantu oleh petugas puskesmas dan membagikan kuesioner pada pasangan yang melakukan pemeriksaan kehamilan di puskesmas. Pendahuluan. Kehamilan adalah masa transisi dalam kehidupan perempuan. Pada kehamilan ada perubahan fisiologis dan psikologis. Tingkat kegelisahan yang meningkat selama kehamilan dapat mempengaruhi aliran darah ibu dan berkontribusi pada hasil obstetrik janin dan neonatal yang buruk. Ada banyak alasan mengapa wanita jatuh cemas dan khawatir dengan kehamilan mereka yang muncul, sehingga salah satu prediktor psikologis paling kuat dari hasil kelahiran yang buruk dan juga terlibat dalam perkembangan anak dan bayi yang kurang. Keluarga adalah unit paling dasar dalam masyarakat yang telah bertahan selama berabad-abad karena keluarga menyediakan kebutuhan vital manusia.
Kehidupan keluarga mempunyai banyak gaya berbeda dan cara berbeda dan berhubungan dengan masyarakat. Adapun bentuknya, keluarga pasti sangat penting dalam keluarga pasti akan tetap ada dalam selama manusia terus mendiami planet ini. Lazimnya, melahirkan berperan sangat penting dalam keluarga, dan keluarga juga memberikan pengaruh utama pada setiap persepsi yang dimiliki oleh generasi baru mengenal kehamilan, melahirkan, dan pengasuh anak. Setiap anggota keluarga memikul peran yang sebagian didikte oleh harapan budaya. Persepsi tiap anggota keluarga mengenai peran ini berbeda-beda dengan berdasarkan cara hidup bermasyarakat dan jenis interaksi yang telah ia lakukan dengan orang lain. Masyarakat berkembang dan berubah. Begitu saja juga berbagai harapan berperan. Setiap generasi turun-temurun dapat memiliki harapan berbeda karena memiliki beradaptasi dengan perubahan waktu dan kebutuhan, meskipun selalu ada pembatasan-pembatasan sosial. Begitu juga dengan melahirkan. Kehamilan dan kelahiran adalah kejadian penting pada sebagian besar kebudayaan. Bagaimanapun, sikap terhadap proses ini sangat beragam antar budaya yang berbeda dan bahkan dalam sebuah masyarakat. Pada beberapa budaya, kelahiran adalah sebuah peristiwa sosial dengan kehadiran seluruh teman dan keluarga secara terbuka. Demikian pula, kehamilan dapat dilihat sebagai suatu fase persiapan normal yang menakjubkan menuju perubahan status yang diharapkan, yang menandakan pencapaian baru. Kehamilan adalah masa hidup seorang wanita yang penuh dengan antisipasi yang menyenangkan pada bayi, yang mungkin dipengaruhi oleh beberapa tekanan psikologis. Penelitian tentang keadaan psikologis Indonesia. Kehamilan menunjukkan bahwa setiap trimester kehamilan kemungkinan stresor yang dapat memicu beberapa kekhawatiran pada wanita hamil. Beberapa penelitian menemukan tingkat kekhawatiran yang meningkat pada trimester pertama dan ketiga kehamilan, sementara yang lain menunjukkan bahwa setiap aspek berkekhawatiran wanita hamil dan dapat berfluktuasi sepanjang masa kehamilan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekhawatiran tentang kemungkinan kehilangan bayi, kesehatan bayi, dan persalinan merupakan penyebab kekhawatiran yang umum terjadi pada wanita hamil. Selain kekhawatiran semacam ini, ada sumber kekhawatiran lain dalam kehidupan sehari-hari wanita. Misalnya khawatir tentang uang, pekerjaan, perumahan, kesehatan, dan hubungan perkawinan mereka. Kebanyakan wanita mengalami beberapa kekhawatiran ringan selama kehamilan, namun beberapa wanita mungkin mengalami kekhawatiran patologis yang didefinisikan sebagai pikiran negatif yang tidak terkendali dan kekhawatiran yang berlebihan tentang kejadian masa depan dalam kehamilan yang dapat menimbulkan kegelisahan. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan kajian pustaka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan analisis dengan data sekunder, yaitu kajian pustaka terhadap beberapa referensi yang mendukung seperti dasar teori implementasi penerapan CWS sebagai pengkajian psikologis dalam ANC rutin. Beberapa referensi dikutip dan dikaji, kemudian dibuat analisisnya. Analisis dibuat dengan mengetahui langkah-langkah
manajemen, asuhan kebidanan, dan kajian satu persatu yang berkaitan dengan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang profesi bidan yang berpikir kritis sehingga menghasilkan suatu keputusan yang rasional dan tepat. Hasil dan pembahasan. Pendekatan psikososial kehamilan merupakan suatu pendekatan psikologis dan sosial terhadap wanita yang sedang berada dalam tahap kehamilan yang mengalami beberapa macam perubahan fisik maupun psikologis, di mana perubahan-perubahan ini dapat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan interaksi wanita hamil dengan lingkungan sosial atau masyarakat. Kehamilan merupakan suatu momen yang didambakan oleh setiap pasangan sudah menikah, terutama perempuan. Sebagian besar dari mereka menyambutnya dengan sukacita karena tidak lama lagi buah hati yang didambakan akan lahir dan hidup ke dunia yang akan menjadi generasi penerus bangsa mereka. Namun, terkadang kehamilan terasa berat dijalankan karena berbagai kebebasan perempuan yang dimiliki kini terkurangi dan akan hilang untuk sementara waktu. Perempuan hamil akan mengalami perubahan-perubahan psikologis, baik perubahan positif maupun negatif. Perubahan positif seperti munculnya sifat keibuan dan pemahaman yang lebih baik tentang peran ibu terhadap anak-anaknya. Perubahan negatif biasanya mengiringi ibu hamil, diantaranya muncul konsep diri negatif, seperti perempuan hamil merasa secara fisik tidak dapat menarik lagi, sehingga memiliki kekhawatiran ditinggal suaminya. Untuk itu, perempuan hamil membutuhkan dukungan psikologis maupun psikososial dari orang-orang terdekat yang berada di lingkungannya. Kondisi stres dan cemas hampir meliputi semua perempuan hamil, lebih-lebih pada kehamilan pertama, di mana individu sama sekali kurang mengerti perubahan-perubahan yang baru terjadi. Secara umum, dukungan psikososial dapat menurunkan tingkat stres dan psikososial yang telah diidentifikasikan dan dikategorisasikan, misalnya dukungan harga diri, dukungan informasi, dukungan yang diberikan secara nyata, persahabatan sosial. Selama kehamilan, dukungan psikososial sangat membantu dalam menjaga atau mengontrol kondisi emosional. 3 fungsi dukungan psikososial yang disebut health sustaining vita sebagai berikut. Pertama, gratification of a feeling active needs, yaitu dukungan psikososial untuk menegaskan bahwa seorang merupakan bagian dari kelompok dan diterima dalam norma-norma masyarakat. Yang kedua, self identity maintenance and enhancement, yaitu dukungan sosial berfungsi sebagai barometer untuk mengukur kualitas interaksi seseorang dengan orang lain. Ketiga, self esteem enhancement, yaitu sebagai penugasan kembali atas nilai-nilai yang dimiliki oleh yang bersangkutan kepada orang lain bahwa dirinya adalah pribadi yang baik. Kehamilan dapat dianggap sebagai krisis, artinya kehamilan yang pertama
kali pada pasangan mewakili suatu masa krisis dan dalam evolusi sebuah keluarga. Krisis merupakan ketidakseimbangan psikologis yang dapat disebabkan oleh situasi oleh tahap perkembangan yang terjadi pada seorang wanita hamil. Kehamilan juga dapat dianggap sebagai stresor, yaitu model konseptual menyatakan bahwa krisis psikologis dan sosial dipertimbangkan sebagai kejadian yang kritis, tapi tidak selalu ditunjukkan dengan masalah psikologis dan interpersonal yang nyata. Setiap perubahan yang terjadi pada seorang dapat merupakan stresor kehamilan. Kehamilan membawa perubahan yang signifikan pada ibu sehingga dapat dinyatakan sebagai stresor yang juga mempengaruhi psikologis anggota keluarga lainnya. Kehamilan juga dapat dianggap sebagai transisi peran. Transisi peran terjadi perubahan interaksi rutin dalam keluarga dengan adanya anggota keluarga yang baru sehingga terjadi perubahan peran masing-masing anggota keluarga, ayah, ibu, dan anggota keluarga yang lain. Faktor psikologis yang berpengaruh dalam kehamilan dapat berasal dari diri ibu hamil atau internal, dan dapat juga berasal dari faktor luar dari diri ibu hamil atau eksternal. Faktor psikologis yang mempengaruhi kehamilan berasal dari dalam diri ibu dapat berupa latar belakang kepribadian ibu dan pengaruh perubahan hormonal yang terjadi selama kehamilan. Emosi naik turun sering sekali terjadi pada ibu hamil. Banyak ibu hamil yang lebih mudah menangis tanpa sebab jelas. Terdapat 3 hormon yang naik secara signifikan ketika hamil, yaitu estrogen atau hormon paling dominan yang diproduksi ovum. Progesteron, hormon yang memiliki tanggung jawab yang menyeimbangkan hormon estrogen, diproduksikan korpus luteum saat awal kehamilan dan di plasenta saat akhir kehamilan. Dan terakhir, gonadotropin yang lebih kenal dengan HCG yang diproduksi oleh plasenta. Berubahnya level hormon tersebut mengubah neurotransmitter, suatu saraf yang memberikan sinyal ke otak untuk mengatur mood ibu hamil. Progesteron menyebabkan pembuluh darah melebar yang mengakibatkan tekanan darah rendah dan pusing. Ia juga dapat menyebabkan sistem pencernaan terganggu, menyebabkan rasa mual, mempengaruhi emosi, dan meningkatkan suhu tubuh. Sedangkan estrogen mempengaruhi pembentukan protein neurokimia dan reseptor di sistem saraf pusat sehingga dapat menyebabkan terjadinya perubahan psikologis pada ibu hamil. Perubahan sistem pertama atau periode penyesuaian merupakan periode ibu merasa tidak sehat dan kadang merasa benci dengan kehamilannya. Periode ibu sering merasa minder dan mengurangi interaksi sosial dengan lingkungan. Pada periode ini kadang muncul penolakan, kekecewaan, kecemasan, dan kesedihan. Bahkan kadang ibu berharap agar dirinya tidak hamil saja. Selain itu, ibu akan selalu mencari tanda-tanda apakah ia benar-benar hamil. Hal ini dilakukan sekedar untuk meyakinkan dirinya. Pada periode pertama ini, sehingga wanita hamil menginginkan bahwa setiap perubahan yang terjadi dalam dirinya akan selalu mendapat perhatian dengan sesama. Oleh karena perutnya masih kecil, kehamilan merupakan rahasia seorang ibu yang mungkin akan diberitahukannya kepada orang lain atau malah mungkin dirahasiakannya. Dan hasrat untuk melahirkan hubungan seks
berbeda-beda pada tiap wanita, tetapi kebanyakan akan mengalami penurunan. Berbeda dengan perubahan trimester kedua yang terdiri dari 2 fase, yaitu fase pre-quenkening dan post-quenkening. Pertama, fase pre-quenkening artinya selama akhir trimester pertama dan masa pre-quenkening. Pada trimester kedua, ibu hamil mengevaluasi lagi hubungannya dan segala aspek di dalamnya dengan ibunya yang telah terjadi selama ini. Ibu menganalisa dan mengevaluasi kembali sehingga hubungan dengan anak yang akan dilahirkannya. Ia akan menerima segala nilai dengan rasa hormat yang telah diberikan ibunya. Namun bila ia menemukan adanya sikap yang negatif, maka ia akan menolaknya. Perasaan menolak terhadap sikap negatif ibunya akan menyebabkan rasa bersalah pada dirinya, kecuali bila ibu hamil menyadari bahwa hal tersebut normal karena ia sedang mengembangkan identitas keibuannya. Proses yang terjadi dalam masa pengevaluasian kembali ini adalah perubahan identitas dari penerima kasih sayang atau dari ibunya dengan menjadi pemberi kasih sayang atau persiapan menjadi seorang ibu. Transisi ini memberikan pengertian yang jelas bagi ibu hamil untuk mempersiapkan dirinya yang sebagai dinyatakan periode pancaran kesehatan. Ini disebabkan selama trimester ini wanita umumnya merasa baik dan terbebas dari ketidaknyamanan kehamilan. Kedua, fase post-quenkening artinya setelah ibu hamil merasa quenkening, identitas keibuan yang jelas dan akan muncul. Ibu hamil akan fokus pada kehamilannya dan persiapan menghadapi peran baru sebagai seorang ibu. Perubahan ini bisa menyebabkan kesedihan meninggalkan peran lamanya sebelum kehamilan, terutama pada ibu yang mengalami hamil pertama kali yang wanita karir. Ibu harus diberikan pengertian bahwa ia tidak harus membuang segala peran yang ia terima sebelum kehamilannya. Pada wanita multigrafida, peran baru artinya bagaimana ia menjelaskan hubungan dengan anaknya yang lain dan bagaimana bila nanti ia harus meninggalkan rumahnya untuk sementara pada proses persalinan. Pergerakan bayi yang dirasakan membantu untuk ibu membangun konsep bahwa bayinya adalah individu terpisah dari dirinya. Hal ini menyebabkan perubahan fokus pada bayinya. Pada saat ini, jenis kehamilan bayi tidak begitu dipikirkan karena perhatian utama adalah kesejahteraan janin, atau kecuali beberapa suku menganut sistem patrilineal atau matrilineal. Perubahan trimester ketiga dapat terjadi antara lain gerakan bayi dan membesarnya perut merupakan dua hal yang mengingatkan ibu akan bayinya. Kadang-kadang ibu merasa khawatir bahwa bayinya akan lahir sewaktu-waktu. Ini menyebabkan ibu meningkatkan kewaspadaannya akan timbul pada tanda dan gejala akan terjadinya persalinan. Ibu seringkali merasa khawatir dan takut kalau bayinya yang akan dilahirkannya tidak normal.
kebanyakan ibu juga akan bersikap melindungi bayinya, akan menghindari orang atau benda apa saja yang dianggap membahayakannya bayinya. Kehamilan bagi keluarga dan khususnya seorang wanita merupakan peristiwa yang penting. Meskipun demikian, kehamilan juga merupakan saat kritis bagi keluarga di mana terjadi perubahan identitas dan peran ibu, ayah, serta anggota keluarga lainnya. Tugas ibu pada masa kehamilan: yang pertama, menerima kehamilannya; yang kedua, membina hubungan dengan janin; yang ketiga, menyesuaikan perubahan fisik; yang keempat, persiapan melahirkan dan menjadi orang tua. Seorang ibu mulai merasa takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang akan timbul pada waktu melahirkan. Rasa tidak nyaman akibat kehamilan timbul kembali pada trimester ketiga, dan banyak ibu yang merasa dirinya aneh dan jelek. Di samping itu, ibu mulai merasa sedih karena akan berpisah dari bayinya dan kehilangan perhatian khusus yang diterima selama hamil. Pada trimester ini, ibu memerlukan keterangan dan dukungan dari suami, keluarga, ataupun bidan. Trimester ketiga seringkali disebut oleh periode menunggu atau penanti dan waspada, sebab pada saat ibu merasa tidak sabar menunggu kelahiran bayinya, trimester 3 adalah waktu untuk mempersiapkan kelahiran dan kedudukan sebagai orang tua, seperti terpusatnya perhatian pada kehadiran bayi. Trimester ketiga merupakan saat persiapan aktif untuk kelahiran bayinya yang akan dilahirkan dan bagaimana rupanya. Mungkin juga nama bayi akan dilahirkan juga sudah dipilih. Trimester ketiga adalah suatu saat persiapan aktif untuk kelahiran bayi dan menjadi orang tua. Keluarga mulai menduga-duga tentang jenis kelamin bayinya, apakah laki-laki ataupun perempuan, dan akan mirip siapa. Wanita dengan kecemasan terjadi kehamilan mungkin mengalami gejala seperti nyeri otot, palpitasi, kelelahan, sakit kepala, sakit perut, gangguan tidur, mimpi buruk, dan insomnia yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan kualitas hidup. Kecemasan ibu telah menjadi risiko faktor untuk hasil perinatal yang buruk seperti kelahiran prematur, depresi pasca melahirkan, operasi sesar, dan hasil perkembangan anak yang buruk. Dengan demikian, penting untuk mengukur sejauh mana dan isi kegelisahan dan kekhawatiran selama masa kehamilan. Inventory Kecemasan Negara atau STAI telah menjadi instrumen yang banyak digunakan di wilayah Indonesia. Kecemasan dan kecemasan terkait kehamilan. Ada masalah dengan menggunakan STAI sebagai ukuran kecemasan dan terkait kehamilan. Yang pertama adalah bahwa STAI hanya bisa mengukur tingkat keparahannya kecemasan dan tidak bisa mengungkapkan alasan kecemasan. Masalah kedua adalah bahwa STAI mengukur kecemasan umum, sementara kemungkinan wanita bahwa tidak bisa depresi atau saat ini cemas untuk alasan lain, khawatir tentang kesehatan bayi atau persalinannya. Hasil sebuah penelitian menemukan bahwa kecemasan dan depresi umum menjelaskan 8-27% variasi dalam berkekhawatiran terkait kesehatan janin dan persalinan pada trimester pertama dan kedua kehamilan. Apalagi meski berkekhawatiran, kecemasan saling terkait satu sama lain,
perbedaan antara dua konsep tersebut. Kecemasan terdiri dari kognitif, somatik, emosional, dan elemen perilaku, sedangkan khawatir ditentukan sebagai komponen kognitif. Kecemasan dengan efek positif yang disignifikan terhadapnya. Dimensi kognitif kecemasan terkait kehamilan meliputi kesehatan janin, kehilangan janin, persalinan, kesehatan ibu, citra tubuh, pengasuh dan perawat, hubungan anak, kesehatan keuangan, keluarga dan sosial. Jadi spesifik instrumen dibutuhkan untuk mengukur kekhawatiran pada wanita hamil. Kesehatan mental selama kehamilan merupakan hal yang penting dalam perawatan antenatal. Masalah ini berkisar dari depresi atau baik kecil maupun besar, gangguan kecemasan, skizofrenia, dan psikosis. Kehidupan menekankan sebagai duka cita, perpisahan, pengangguran, penyakit, migrasi, pindah rumah, kekurangan dukungan sosial, sejarah kelainan psikologis atau psikiater masa lalu, sejarah fisik, pelecehan emosional atau seksual, penyalahgunaan obat-obatan atau alkohol, gaya coping dan perilaku mengasuh anak dapat dilakukan berkontribusi onset perasaan dan mood wanita saat hamil bisa berdampak pada perkembangan baik selama kehamilan maupun setelah kelahiran. Menilai perempuan untuk faktor risiko psikologis dan gejala selama kehamilan memberikan kesempatan untuk terhubung wanita dengan layanan yang tepat. Penggunaan asesmen psikologis antenatal untuk meningkatkan kesadaran bidan risiko psikososial dan juga meningkatkan hasil kesehatan mental perinatal. Biasanya psikologis penilaian yang digunakan di Indonesia untuk mendapatkan perasaan dan status emosional wanita juga sederhana dan tidak cukup untuk menggambarkan perasaan wanita. Banyak kuesioner telah dikembangkan dan diuji di banyak negara, namun tidak satu pun yang telah diuji Indonesia. Salah satu penilaian psikologis antenatal adalah skala kekhawatiran Cambridge. Berdasarkan hal tersebut, latar belakang saya memiliki minat untuk belajar tentang implementasi skala kekhawatiran Cambridge sebagai penilaian psikologis dalam rutinitas perawatan antenatal. Proyek ini akan meningkatkan bidan kesadaran dalam menggunakan asesmen psikologis antenatal dalam pelayanan antenatal rutin, sehingga faktor risiko psikologis dan psikososial selama kehamilan akan dinilai dengan cepat dan wanita dengan faktor risiko psikososial akan memiliki perawatan yang sesuai. Deteksi psikologis faktor risiko kita dapat mencegah hasil kelahiran yang buruk dan perkembangan bayi dan anak yang buruk dengan menggunakan skala kekhawatiran Cambridge dalam penilaian antenatal. Faktor risiko psikologis deteksi akan tepat dan cukup baik untuk menggambarkan suatu status emosional dan psikologis perempuan, karena pengakuan kekhawatiran yang tak terkendali berlebihan sebagai fitur utama yang umum gangguan kecemasan dalam DSM-4. Langkah-langkah khawatir telah dikembangkan dengan fokus pada intensitas kekhawatiran dan area kekhawatiran. Dalam sebuah studi validasi, mereka memeriksa TWS 1207 wanita hamil. Struktur 4 faktor kekhawatiran wanita hamil ditemukan atau sosial medis, kesehatan mandiri, sosioekonomi, dan rela sosial. Skala menunjukkan bagus relativitas dan validitas, dan subskala
CWS berkorelasi dengan kecemasan keadaan dan sifat. Ada 3 alasan mengapa proyek ini inovatif. Yang pertama, tidak ada penelitian tentang penerapan skala kekhawatiran Cambridge sebagai antenatal penilaian psikologis di Indonesia. 2. Penilaian psikologis antenatal di Indonesia benar-benar sederhana dan status psikologis hanya dapat 1 pertanyaan, yaitu apa yang Anda rasakan tentang kehamilan Anda. Yang ketiga, banyak wanita hamil tidak puas hanya dengan 1 pertanyaan tentang status psikologis mereka. Beberapa cara yang dapat menyimbangkan kondisi psikologis dan sosial wanita hamil. Yang pertama, cari informasi seputar kehamilan, terutama mengenal perubahan yang terjadi dalam diri ibu, termasuk hal-hal yang perlu dihindari saat sedang mengandung agar janin tubuh sehat. Yang kedua, komunikasi dengan suami, bicarakan perubahan yang terjadi selama hamil dan dengan suami sehingga ia juga tahu dan dapat memaklumi perubahan yang terjadi. Yang ketiga, rajin memeriksakan periksaan kehamilan secara teratur. Cari informasi dari dokter ataupun bidan terpercaya mengenai kehamilan. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang bergizi, pahami pengetahuan mengenai asupan makanan yang sehat bagi perkembangan janin. Yang kelima, jaga penampilan, perhatikanlah penampilan fisik dengan menjaga kebersihan dan pakaian yang sesuai dengan kondisi badan yang sangat berbadan tua. Jangan lupa untuk melakukan latihan fisik ringan seperti berenang ataupun jalan kaki ringan. Yang keenam, mendengarkan musik, upayakan berbagai cara agar terhindar dari stres. Yang ketujuh, senam hasil, bergabunglah dengan kelompok senam hamil sejak usia kandungan menginjak usia sampai 5 bulan sampai 6 bulan. Di samping itu, menurut Anthony 1998, pendekatan atau konseling bidan terkait permasalahan perubahan psikososial ibu hamil adalah yang pertama, jalin komunikasi yang baik dengan ibu sehingga ibu merasa diperhatikan dan terbuka dalam mengkomunikasikan permasalahan yang sedang dialaminya. Yang kedua, memberitahu ibu tentang perubahan psikologis yang mungkin terjadi selama kehamilan. Yang ketiga, memberitahu ibu dampak masalah psikologis yang dihadapi oleh ibu terhadap janin yang dikandungnya. Yang keempat, rencana jangka panjang menganjurkan ibu untuk menggunakan kontrasepsi. Terkait masalah keekonomian, beritahu ibu beberapa alternatif metode kontrasepsi yang dapat digunakan oleh ibu. Yang kelima, menganjurkan ibu untuk mencari pihak ketiga sebagai penengah seperti keluarga ataupun orang tua sehingga diharapkan permasalahan dapat terselesaikan dengan baik secara keluarga. Yang keenam, menganjurkan ibu untuk mengkomunikasikan permasalahan yang dialami dalam rumah tangganya dengan suami secara baik dan terbuka. Yang ketujuh, anjurkan ibu untuk mengikut sertakan suami ketika melakukan kunjungan antenatal sehingga bidan lebih mudah dalam menyampaikan konseling. Yang kedelapan, memberikan pendampingan psikologis dan pelayanan pengobatan fisik korban jika diketahui ibu merasa kekerasan fisik. 9. Jika terjadi permasalahan yang lebih berat pada ibu sampai menyebabkan depresi berat badan ibu, segera fasilitasi ibu untuk berkonsultasi dengan psikiater. Kesimpulannya, penerapan skala kekhawatiran Cambridge dalam antenatal penilaian psikologis bisa dijadikan penilaian rutin antenatal psikologis di setiap perawatan antenatal.
natal. Identifikasi status psikologis ibu hamil dapat berkontribusi secara signifikan kecemasan dan kekhawatiran perangan jika konseling antenatal yang adekuat, saran dan perawatan yang sesuai mungkin diberikan untuk ibu hamil tertentu ini. Selain itu, studi masa depan hubungan antara kekhawatiran pada ibu hamil dan faktor prediksi diperlukan. Faktor bahwa sikap terhadap penilaian risiko dan hal-hal terkait tambahan dikaitkan dengan yang pasti faktor demografi mungkin juga sangat relevan praktis klinik. Pendekatan psikososial kehamilan merupakan suatu pendekatan psikologi dan sosial terhadap wanita yang sedang berada dalam tahap kehamilan yang mengalami 38. Alamat email 38. Sumber-sumber dukungan psikososial yaitu suami, anggota keluarga lain, serta lingkungan kehamilan dapat dianggap sebagai masa krisis, stresor, dan transisi peran di mana pada akhirnya itu akan menikmati peran barunya sebagai seorang calon ibu. Bidan berperan dengan fokus meningkatkan harga diri ibu, memfasilitasi ekspresi perasaan ibu, dan meningkatkan hubungan sosial yang memungkinkan. Bidan berperan penting dalam upaya membantu korban kekerasan, diantaranya melalui upaya pencegahan primer terdiri dari konseling keluarga, modifikasi lingkungan sosial budaya, dan pembinaan spiritual. Upaya pencegahan sekunder berupa asuhan pencegahan tertier melalui pelatihan ataupun pendidikan, memberikan pendampingan hukum dalam acara peradilan. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga presentasi materi ringkasan perubahan fisik pada ibu hamil tiap trimester. Terima kasih.